Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muniratul Nikma dengan NIM F1G1230010. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil project machine learning saya yang berjudul perbandingan algoritma linear regression, decision tree, dan random forest untuk memprediksi penjualan mobil BMW. Next, latar belakang. Nah, di mana dalam industri otomotif itu prediksi penjualan itu sangatlah penting untuk membantu perusahaan dalam menentukan strategi produksi dan pemasaran. Sehingga faktor seperti biaya pemasaran dan kondisi ekonomi itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penjualan. Nah, oleh karena itu, diperlukan model machine learning berbasis regresi untuk memprediksi jumlah unit yang terjual secara lebih akurat dan efisien. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh biaya pemasaran dan faktor makroekonomi terhadap jumlah unit mobil yang terjual. Kemudian yang kedua, model regresi manakah yang paling konsisten dalam menghasilkan produksi yang mendekati data aktual. Adapun tujuannya, yang pertama, itu ada menganalisis pengaruh biaya pemasaran dan faktor ekonomi terhadap penjualan mobil. Kedua, membangun model prediksi menggunakan algoritma regresi. Yang ketiga, membandingkan performa beberapa algoritma untuk mendapatkan model terbaik. Next, kita masuk di dataset, di mana dataset yang saya gunakan ini adalah global sales, di mana target prediksinya itu adalah unit sold, dan fitur yang digunakan itu meliputi harga, biaya marketing, jumlah dealer, dan faktor ekonomi. Next, masuk ke data understanding, di mana pada tahap ini itu saya melihat mulai dari bentuk data, tipe data, statistik deskriptif, serta memastikan adanya missing value atau tidak. Nah, jadi di sini jumlah datanya itu sekitar 1000 data dengan jumlah kolom itu 14 kolom. Next, data pre-processing. Nah, pada tahap pre-processing ini itu meliputi untuk mengatasi missing value, encoding data kategorikal, dan membuat fitur baru serta menghapus kolom yang tidak diperlukan. Next, kita masuk di EDA. Nah, yang pertama di sini terdapat grafik atau histogram, di mana grafik ini itu menunjukkan distribusi penjualan, di mana sumbu X itu menunjukkan jumlah unit yang terjual dan sumbu Y itu menunjukkan frekuensi. Nah, di sini terlihat bahwa sebagian besar penjualan itu berada di kisaran menengah. Next, di sini terdapat heat map korelasi antar variabel, di mana semakin merah berarti korelasinya itu semakin kuat dan semakin biru semakin melemah. Nah, kita bisa melihat bahwa beberapa fitur seperti harga dan marketing itu memiliki hubungan dengan penjualan. Next, scatter plot. Nah, grafik ini menunjukkan tren penjualan, yang artinya sumbu X adalah indeks waktu dan sumbu Y adalah jumlah penjualan. Nah, di sini terlihat bahwa data menyebar dan tidak memiliki pola linear yang sederhana. Untuk fitur dan target, di sini itu dipisahkan menjadi fitur yaitu X dan target yaitu Y. Nah, di mana targetnya itu adalah unit sold. Next, scaling, splitting, dan hyperparameter. Nah, di sini saya melakukan scaling itu agar datanya itu seimbang. Kemudian datanya itu saya bagi menjadi 3 skenario, yaitu 70-30, 80-20, dan 90-10. Nah, kemudian saya lakukan juga hyperparameter untuk meningkatkan performa tabel. Nah, ini adalah model pertama, yaitu model linear regression, di mana model ini tuh adalah model yang sederhana dan digunakan sebagai baseline. Nah, hasilnya itu memiliki R2 sekitar 0,80 atau 80%. Nah, yang kedua yaitu model decision tree. Nah, model ini itu lebih fleksibel karena bisa menangkap pola nonlinear. Yang hasilnya di sini itu R2 itu sekitar 0,84 sampai 0,86. Next, model ketiga yaitu random forest, di mana model ini tuh merupakan gabungan dari decision tree sehingga lebih stabil dan akurat. Dan di sini hasil R2-nya itu mencapai sekitar 0,91 atau 91%. Next, pada hasil model, di sini terdapat tabel yang menunjukkan perbandingan performa model berdasarkan MAE, MSE, RMSE, dan R2.
Nah, di sini fokusnya itu semakin kecil itu semakin baik dan semakin besar R2-nya itu semakin baik. Nah, jadi random forest itu memiliki nilai yang terbaik. Nah, kemudian visualisasi perbandingan. Nah, di sini tuh terdapat grafik batang, di mana grafik ini tuh menunjukkan perbandingan nilai R2 dari setiap modelnya. Nah, jadi di sini semakin tinggi batangnya, semakin tinggi batang itu semakin baik modelnya. Nah, kesimpulannya itu random forest ini di sini yang paling tinggi. Jadi random forest lah yang terbaik. Inilah hasilnya, yaitu model terbaik, di mana berdasarkan hasilnya itu model terbaiknya itu adalah random forest dengan R2 itu sebesar 0,91 atau 91%. Nah, di sini saya melakukan pengujian data baru atau deployment, di mana model itu di sini memprediksi jumlah penjualan itu sebesar 401 unit, dan itu menunjukkan model itu dapat digunakan secara nyata. Nah, jadi berdasarkan pemaparan materi yang saya sampaikan tadi dan pengujian yang saya lakukan itu didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, model random forest lah yang menjadi model terbaik dalam nilai R2 yang sebesar 0,91 atau 91%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model itu mampu memprediksi jumlah penjualan dengan sangat baik. Nah, selain itu, faktor biaya pemasaran, kondisi ekonomi itu terbukti memiliki pengaruh terhadap jumlah unit yang terjual. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're